Selamat pagi semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Ya, kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita kembali boleh bertemu dalam ibadah sekolah minggu, anak sekolah minggu Jemaat Gemi Betania Makerere Timur bersama dengan guru-guru bahkan orang tua yang ada. Kita bersama beribadah di pagi hari ini di hari Minggu untuk memuji memuliakan nama Tuhan di rumah kita masing-masing, didampingi oleh mama, papa, kakak dan saudara-saudara kita. Isi undang semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua yang mengajak kepada kita. Kami puji nama Tuhan yang esa, kami puji nama Tuhan yang esa. Satu kali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua yang mengajar kepada kita. Kami puji nama Tuhan yang esa, kami puji nama Tuhan yang esa. Adik-adik yang ada di rumah tentu bersukaria dan bersukacita. Meskipun kita tidak berkumpul seperti mana biasanya, tetapi kita bersyukur kita masih ada dalam penyertaan Tuhan. Dan saat ini kita masih terus bersama-sama untuk beribadah, memuji Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama, lihat, lihat, aku datang mengetuk pintu. Lihat, lihat, aku datang mengetuk pintu. Siapa, siapa mendengarkan suaraku? Hai anak-anak lelaki, hai anak-anak perempuan, bila bukakan pintu aku kan segera masuk. Lihat, lihat, aku datang mengetuk pintu. Siapa, siapa mendengarkan suaraku? Hai anak-anak lelaki, hai anak-anak perempuan, bila bukakan pintu aku kan segera masuk. Ya adik-adik, kita tetap masih berdiri, kita terus memuji Tuhan, kita nyanyi bersama-sama, aku cinta teman-teman yang ada di sini dan teman-teman yang ada di sana. Semua dengan semangat, bersyukur dan bersukacita. Aku cinta teman-teman yang ada di sini. Aku cinta teman-teman yang ada di sana. Itu yang Yesus inginkan di dalam hatiku. 1, 2, dan 3, mari saling mengasihi. 1, 2, dan 3, mari saling mengasihi. Sekali lagi. Aku cinta teman-teman yang ada di sini. Aku cinta teman-teman yang ada di sana. Itu yang Yesus inginkan di dalam hatiku. 1, 2, dan 3, mari
saat ini kita akan membuka ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Untuk itu siapkan hati kita untuk berdoa. Kita menyanyi bersama-sama, Tuhan dengar doaku. Doaku, Tuhan dengar doaku sederhana. Ku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, di pagi hari ini, di hari Minggu yang kudus, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kami sampai pada saat ini. Kami kembali dalam ibadah sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua yang ada di Jemaat Gemim Betania Makere Timur. Kami rindu selalu untuk datang menyapa Engkau. Kami rindu selalu untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Untuk itu Bapa, terimalah sukacita dan syukur kami. Dan kami bermohon, biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir di dalam kami beribadah di pagi hari ini. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, Tuhan, tenangkan hati kami boleh benar-benar beribadah sungguh di hadapan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami, hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Nah adik-adik sekalian, saat ini kita masih tetap berdiri. Kita menyanyi bersama-sama, bagaimana aku harus mengatakannya. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ya, kita sungguh bersyukur karena kasih Tuhan itu selalu hebat dan dahsyat dalam kehidupan kita. Kita masih memuji Tuhan lagi, bertambah-tambah dalamnya. Semangat? Pasti semangat. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali.
kasih Yesus dalamku. Ya adik-adik yang ada di rumah, bahkan mama papa, kakak-kakak semua, kita siapkan hati saat ini untuk boleh dengar cerita firman Tuhan. Pasti semua ingin mendengar firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa untuk membaca firman dan mendengar cerita firman, kita menyanyi bersama-sama, "Ku ingin dengar cerita." Cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita. Tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Adik-adik sekalian, saat ini kita akan dengarkan cerita untuk anak Abraham, akan dipimpin oleh Encik Penatua Masni Umborawis SPD, dan untuk anak Esther akan dipimpin oleh Encik Lydia. Silakan adik-adik semua, saatnya kita akan mendengar firman dan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah yang ada di dalam surga, saat ini anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Betania Makere Timur selalu rindu mendengar firman-Mu. Dan kami semua saat ini siap untuk mendengar firman Tuhan. Roh Kudus-Mu yang akan menghentar kami semua, kami dibuat mengerti akan setiap firman, cerita-Mu yang akan kami dengar. Biarlah anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah siapkan hati semua untuk boleh mendengar firman. Dan Tuhan berkati Encik yang akan menyampaikan firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, hanya di dalam nama Yesus yang adalah juru selamat kehidupan kami. Amin. Adik-adik, khususnya anak-anak Esther, kita saat ini akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama. So ada tuh Alkitab atau baru mau diambilin? Pasti so ada toh? Ya, kita buka semua dalam kitab Perjanjian Lama. Kitab 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 hingga ayatnya yang ke-34. Sekali lagi kita baca Alkitab dalam kitab Perjanjian Lama 1 Raja-Raja 4 ayat 29 hingga ayatnya yang ke-34. Yang belum tahu membaca, minta tolong mama atau papa atau kakak, tolong cari akang di mana itu kitab Raja-Raja. Dan yang sudah tahu membaca, mari silakan orang lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 34, Encik akan membacakannya. Dengan judul Kebesaran Salomo. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur,
dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Esrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa di sekelilingnya. Ia menggubah 3.000 amsal, dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon, sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan, dan tentang burung-burung, dan tentang binatang melata, dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Nah, kita sudah selesai membaca Alkitab. Adik-adik silakan duduk tenang. Tidak ada yang babak goyang, jalan-jalan, baba cerita, bercerita sendiri. Ingin tahu apa dia dah bercerita. Cuma ingat-ingat dulu sebentar kita mau main game, kita mau bauni. Nah, sekarang fokus dulu untuk mendengar firman Tuhan. Pasti semua rindu untuk dengar firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saat ini, mari kita saksikan video tentang cerita firman Tuhan. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Lalu Salomo berkata, Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Ezrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia menggubah 3.000 amsal, dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon, sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan, dan tentang burung-burung, dan tentang binatang melata, dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu.
baca firman, sudah menyaksikan video tentang bacaan firman tadi. Siapa yang di sini merasa dia pintar? Oh, semua pasti rasa dia pintar. Tidak ada yang bilang kita bodoh, dia bodoh. Tidak, semua merasa pintar. Karena apa? Tuhan memberi kita kepintaran. Nah, dalam bacaan firman yang kita baca tadi, ada seorang raja yang sangat pintar. Raja ini semua dia tahu. Mulai dari tumbuh-tumbuhan, binatang, bahkan dia tahu baking puisi, dia tahu baking nyanyian, semua dia tahu. Raja ini bernama Raja Salomo, benar sekali. Dan Raja Salomo ini adalah raja ketiga dari bangsa Israel. Siapa bilang kelima? Oh, karang-karang dorang. Nah, ketiga. Raja ketiga dari bangsa Israel. Nah, raja ketiga dari bangsa Israel yaitu Raja Salomo. Dia terkenal dengan kepintarannya. Dan Raja Salomo ini sangat mengasihi rakyatnya. Dia mencintai rakyatnya, dia memerintah dengan adil. Karena apa? Dia memiliki hikmat yang dari Tuhan. Adik-adik tahu apa itu hikmat? Nah, ada yang bilang hikmat itu pintar, no enci? Ya betul. Hikmat itu adalah tahu membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Itulah hikmat. Dan hikmat itu dari Tuhan. Nah, itu yang dimiliki oleh Raja Salomo. Bayangkan, dia ada karang, itu Amsal ada berapa? Siapa boleh jawab? Nah, ya, orang ada baca tadi dah. Ada 3.000. Kong itu nyanyian ada berapa? Dia ada baking. Ada 1.005. Duh, jago menyanyi ini Raja Salomo. Tahu badeklamasi. Rupa siapa? Jago badeklamasi. Siapa? Bapuisi, menyanyi. Enci-enci deh engkau di Betania, jago menyanyi, jago bapuisi. Oh, pasti anak-anak sekolah minggu di Betania rajin, jago bapuisi, jago menyanyi toh. Jadi dapat juara dong. Ya. Nah, ini Raja Salomo ini seperti itu. Bahkan dia tahu pengetahuan tentang banyak hal. Dia tahu itu binatang, itu pohon-pohon, semua dia tahu. Dia pintar. Nah, kepintaran Raja Salomo ini dikenal oleh banyak orang yang ada. Dan terlebih raja-raja yang ada di negeri lain mengenal akan kepintaran, akan hikmat daripada Raja Salomo ini. Sehingga ini raja-raja di sekitar berbondong-bondong datang menemui Raja Salomo. Mereka hendak belajar tentang kepintaran Raja Salomo. Mencari tahu apa sebenarnya yang membuat Raja Salomo ini pintar. Nah, ini ada gambarnya. Ini semua dapat lihat? Oh, pasti dapat lihat. Ini Raja Salomo dan ini raja-raja yang datang. Karena mereka ingin belajar dari Raja Salomo, mereka membawa upeti atau oleh-oleh atau hadiah. Toh? Karena dorang ingin mencari tahu Raja Salomo ini ada dapat DP kepintaran dari mana. Sampai dorang bawa akang hadiah, bawa upeti. Nah, ternyata kepintaran dari Raja Salomo ini dia tidak dapat dari langit atau tidak dia dapat dari orang-orang di sekitarnya. Tidak. Dia dapat dari mana? Siapa boleh jawab? Ya, dari Tuhan. Saat dia sedang tidur, tiba-tiba Tuhan datang menampakkan diri kepadanya. Dan dia bermimpi bahwa Tuhan tanyakan, Salomo, apa yang engkau minta daripadaku? Jawab Salomo apa?
Nah, Raja Salomo meminta Tuhan beri dia hikmat dan pengertian supaya dia dapat memerintah bangsa Israel dengan adil. Dia nak minta, Tuhan kita minta kaya, Tuhan kita minta banyak harta. Tidak. Nah, Encik mau tanya, kalau adik-adik, kalau mama dan papa tanya, adik ini mau minta apa? Oh, pasti adik-adik mau minta. Kita mau minta beli HP baru. Kita mau minta tas baru karena semua naik kelas. Toh? Pasti banyak tuh permintaan. Kalau orang dapat itu hadiah pasti apa? Senang toh? Nah, tapi Raja Salomo tidak. Dia tidak minta barang-barang. Dia tidak minta kemewahan. Dia tidak minta harta. Dia hanya minta hikmat dan pengertian yang benar di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan mengaruniakan itu kepada Raja Salomo. Dan dia mendapatkan kepintaran yang sangat luar biasa. Karena kalau orang rajin baca Alkitab, dalam pasal 3, 1 Raja-Raja 3, orang akan baca, orang dapati di sana bahwa Tuhan akan memberi kepada Salomo kepintaran. Dan orang-orang sebelum Salomo, bahkan sesudah Salomo, akan sama rupa Salomo DP pintar. Duh, bayangkan itu berkat Tuhan Pak Raja Salomo. Luar biasa atau enggak? Luar biasa. Nah, mengapa Tuhan memberi itu kepada Salomo? Karena Raja Salomo taat setia kepada perintah Tuhan. Dia setia kepada Tuhan, rajin selalu datang pada Tuhan, selalu dia bertanya kepada Tuhan. Ndak dia pakai DP akal sendiri, DP kepintaran sendiri. Tidak. Apapun yang dilakukan oleh Raja Salomo, selalu dia datang bertanya kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, kita dapat belajar dari Raja Salomo. Bila kita ingin berhasil, kita nanti boleh meraih masa depan yang baik, kita minta Tuhan untuk selalu bersama-sama dengan kita. Kita harus taat setia kepada Tuhan, rajin selalu cari Tuhan. Jangan karena seperti ini orang ada di rumah toh, ndak sekolah, nyak pergi ibadah sama-sama seperti biasa. Karena ada apa? Ada virus corona. Nah, jadi orang nyak datang beribadah bersama atau nyak di sekolah. Kong su nyak apa? Su nak jaba belajar, su nyak jaba baca Alkitab, apalagi mau puji Tuhan, mau menyanyi dalam bilang, siapa yang ana so menyanyi sendiri. Nah, padahal waktu-waktu ini saat kita ada di rumah, mari kita beri waktu selalu untuk memuji Tuhan. Torang boleh kasih ingat pada orang pe mama, papa, kakak, oma deng opa. Oma, opa, papa, mama, manyu torang beribadah. Ada ibadah kom ibu, ada ibadah kom bapa. Hari Minggu torang beribadah gereja sama-sama. Jangan torang apa? Cuma tidur atau apa? Main HP. Setelah mau suruh belajar, noh, nyanak kuat mau sekolah torang kok pasti naik kelas. Ya, bagaimana orang mau berhasil, mau pintar rupa Raja Salomo? Toh? Nah, lewat cerita firman Tuhan saat ini, kita diminta untuk mau selalu rajin mencari Tuhan, rajin belajar, selalu memuji Tuhan, rajin selalu melihat apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Selalu berdoa, bersyukur, meminta selalu Tuhan, tolong patorang kasih yang Tuhan, jangan kasih biar patorang, supaya torang boleh ada selalu bersama dengan Tuhan, kong torang boleh dijauhkan dari segala ini virus-virus yang ada. Torang boleh kembali beribadah bersama dan boleh kembali bersekolah, dan torang pasti akan berhasil meraih semua yang kita rindukan. Semua pasti mau suka jadi apa? Suka jadi dokter, suka jadi pilot, mau suka jadi guru, apalagi mau suka jadi apa? Semua orang mau suka.
Nah, itu boleh kita raih asal rajin belajar dan minta selalu Tuhan memberi dalam kehidupan kita berkat Tuhan yang indah. Demikian cerita Enci pada saat ini. Tuhan memberkati untuk kita. Dan saat ini ada ayat hafalan. Kita buka semua dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 7a. Jadi anak Esther ayat hafalannya yaitu Amsal 1 ayat 7a. Dorang so hafal sekali ini ayat. Biar Encik nak saya ajar dorang so hafal toh. Apalagi anak-anak sekolah minggu jemaat Gemim Betania. Tiap minggu dorang mesti ada ayat hafalan. Anak Esther Amsal 1 ayat 7a. Siapa yang boleh ucapkan? Dorang so bilang ini. Nah, Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Cuma 6 kata. Sama-sama. Yang belum hafal boleh lihat-lihat di Alkitab. Amsal 1 ayat 7a. Atau dengar Pak Encik di sini. Torang pelan-pelan. Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7a. Sekarang Encik undang berdiri. Ada DP gerakan ini ayat hafalan. Ya, dengar kong lihat Pak Encik. Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Boleh ikut? Nah, sama-sama ya. 1, 2, 3. Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7a. Semua sudah hafal. Pasti anak-anak sekolah minggu jemaat Gemim Betania pintar dan hebat yang diberi oleh Tuhan. Demikian ayat hafalan kita di hari Minggu ini. Adik-adik, kita semua sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, baik di kelas Abraham maupun di kelas Esther. Dan saat ini kita akan memberi persembahan. Kita siapkan persembahan yang akan orang beri untuk Tuhan. Sambil kita memberi persembahan, kita lakukan bersama pujian Kasihnya Seperti Sungai. Sambil kita bertepuk tangan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Ya, terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah boleh memberi persembahan untuk Tuhan. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menutup ibadah sekolah minggu dengan doa. Namun sebelumnya kita akan menyanyi bersama. Diundang semua untuk berdiri. Ya, silakan berdiri semua. Dari tadi ada duduk-duduk toh. Ya, kita akan menyanyi lagu berturut-turut. Yang pertama, kasih itu memaafkan, dan lagu yang kedua, senang jadi anak Tuhan. Ya, semua ya siap untuk menyanyi sambil bertepuk tangan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu
memaafkan. Bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Ya ajarku memuji, ya ajarku berdoa, ya ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Ya adik-adik, silakan kembali untuk duduk. Dan kita akan bersiap untuk berdoa. Kita akan tutup ibadah sekolah minggu di hari Minggu ini dengan doa. Dan untuk doa nanti akan dipimpin untuk kelas Abraham, nanti akan dipimpin oleh Encik Masni. Dan kelas Esther nanti akan dipimpin oleh Encik Lydia. Kita persiapkan diri kita, hati kita untuk kembali kita menghadap Tuhan lewat doa. Dan jadi semua adik-adik sekolah minggu duduk manis, duduk tenang, dan kunci tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Disilakan. Saatnya kita akan berdoa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh beribadah sekolah minggu di hari Minggu yang kudus ini. Meskipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi kami sungguh bersyukur dan bersukacita karena Tuhan masih memberi waktu kepada kami untuk boleh memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Terlebih kami boleh mendengar cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, kami bermohon, biarlah Tuhan selalu memberi kami hikmat dan pengertian yang benar di dalam Tuhan, seperti Raja Salomo. Sehingga meskipun kami masih kecil, kami tahu membedakan mana yang baik yang harus kami ikuti dan mana yang tidak baik yang harus kami jauhi. Ya Tuhan Yesus, tolong kami sebagai anak-anak yang masih kecil untuk tetap berjalan pada apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Meski kami masih kecil, tetapi kami boleh membagi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, Engkau kiranya akan memberkati anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Betania Makerere Timur. Memberkati kami semua dengan kesehatan dan kekuatan. Di saat kami mengalami banyak hal di tengah-tengah dunia ini, khususnya saat ini dalam menghadapi wabah virus corona. Tuhan, ada ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran yang terjadi saat ini. Kami bermohon ya Tuhan, Engkau kiranya yang akan menjaga dan membentengi kehidupan anak-anak-Mu, sehingga kami boleh terus berada dalam keadaan sehat dan kuat. Dan Tuhan Yesus, kuasai selalu hati pikiran kami, sehingga kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mau berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di Jemaat Gemim Betania Makerere Timur. Mulai dari pelayan-pelayan yang ada, seluruh anggota jemaat, biarlah kami selalu rajin mencari Tuhan. Engkau memberkati khususnya untuk Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Betania Makerere Timur. Biarlah Engkau selalu menyertai komisi yang ada, bahkan guru-guru sekolah minggu, untuk tetap setia dalam pelayanan, sehingga nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, berkati akan program-program yang direncanakan oleh Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Betania Makerere Timur. Meskipun ada banyak program yang tertunda,
Tetapi kami mohon kasih karunia Tuhan yang akan terus menolong, sehingga program-program ini pasti nanti akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, berkati anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemi Betania dari kolom 1 sampai kolom 6. Meskipun mereka belajar dari rumah, tetap Tuhan beri mereka semangat untuk boleh meraih masa depan mereka yang baik. Dan kami percaya Tuhan telah menyiapkan masa depan yang indah bagi anak-anak yang mau mencari Tuhan dengan setia. Berkati orang tua mereka Tuhan. Berkati mama papa mereka. Sehingga lewat orang tua, anak-anak sekolah minggu terus dididik, terus diajar, dinasehati sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan kasih Tuhan. Dan berkati orang tua yang ada di Jemaat Gemi Betania, dengan mereka selalu dengan penuh sukacita mengasihi dan memberi yang terbaik bagi anak-anak mereka. Berkati mata pencarian mereka. Di saat-saat penuh dengan kesulitan saat ini, Tuhan selalu buka jalan dan Tuhan selalu akan menyatakan berkat-berkat yang indah. Bapa dalam surga, berkati akan apa yang kami hadapi saat ini. Orang-orang yang mungkin saat ini sudah terpapar virus corona. Tuhan jumpai mereka, Tuhan lindungi mereka selalu, dan kiranya kesembuhan dari Tuhan boleh nyatakan. Dan mereka menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan yang harus disyukuri. Dan terus berbenah diri dengan apa yang terjadi saat ini. Kami tahu Tuhan, mungkin banyak hal yang kami lakukan yang telah menyakiti Tuhan. Kami mohon ampuni Tuhan akan setiap salah dan dosa kami. Bapa dalam surga, kami pun telah memberi persembahan. Berkati persembahan ini sehingga boleh dipakai, dikelola untuk membantu pelayanan yang ada. Bapa di dalam surga, inilah yang menjadi doa ungkapan syukur dan permohonan kami, yang kami minta semuanya hanya di dalam nama Yesus yang mengajar umat-Mu untuk berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kembali jemput semua untuk berdiri. Sebelum kita terima berkat Tuhan, kita akan lakukan bersama satu pujian Pekerja Kristus. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Satu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, sialalah Yesusku luar biasa. Sialalah Dia raja segala raja. Sialalah memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Sialalah aku dipakai oleh Dia. Sialalah sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan menerima berkat dari Tuhan.
sambil kita melakukan bersama pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Adik-adik, demikian ibadah sekolah minggu kita di hari Minggu ini, hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2020. Tuhan memberkati untuk kita semua. Shalom, damai di hati. Damai di hati. Shalom.